Halo, selamat datang di Eko Fajar Arianto Channel. Hari ini saya akan mempresentasikan tutorial penggunaan Trello dalam mengelola proses audit. Trello adalah salah satu alat yang sederhana dan mudah digunakan dalam mengelola sebuah proyek. Dalam mengelola sebuah proyek, Trello menggunakan pendekatan Kanban. Nah, bagaimana Trello dapat memudahkan seorang manajer audit atau seorang auditor untuk mengelola proses audit? Mari kita lihat. Pertama-tama, bukalah browser internet Anda dan masuk ke halaman Trello dengan mengetikkan www.trello.com. Kemudian, untuk pengguna baru, Anda diharuskan mendaftar dengan mengklik tombol Sign Up. Setelah masuk ke halaman Sign Up, Anda diharuskan memasukkan alamat email Anda, kemudian memasukkan password Anda. Ikuti langkah-langkah selanjutnya yang ada di halaman pendaftaran Trello. Bagi mereka yang sudah memiliki akun Trello, dapat langsung melakukan login dengan akun yang dimilikinya dengan mengklik tanda login. Kemudian, masukkan alamat email Anda. Masukkan password Anda di halaman login ini. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke halaman Trello Anda. Inilah tampilan pertama dari halaman Trello Anda. Dari halaman ini, yang harus kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah board. Board merupakan sebuah proyek yang akan Anda kerjakan. Kemudian di sini juga ada templates, di mana di sini banyak sekali contoh-contoh template Trello yang bisa Anda pergunakan. Bisa Anda pilih. Kemudian, hal yang harus Anda perhatikan di sini adalah create a team yang harus pertama kali dilakukan. Kita klik dulu create a team-nya. Dalam membentuk sebuah tim, kita akan masukkan dulu nama timnya. Kemudian kita pilih timnya, apakah tim marketing, engineering, business, education, atau yang lainnya. Kemudian di sini kita masukkan deskripsi dari tim yang telah kita bentuk. Setelah itu, klik tombol continue. Setelah Anda membentuk tim tadi, maka Anda akan dapat memasukkan members tim yang Anda inginkan. Masukkan alamat emailnya di sini. Setelah selesai, Anda klik invite to team. Anda berhasil membentuk sebuah tim dan masuk ke halaman Trello dari tim Anda. Ini adalah board-nya. Ini adalah members dari tim. Kemudian ini setting atas tim Anda. Dan ini adalah apabila kita ingin meng-upgrade. Untuk setting tim visibility ini bisa kita rubah dari private, di mana private ini hanya dapat dilihat oleh member tim Anda saja, atau kita bikin public, di mana untuk public ini bisa dilihat oleh semua orang. Di sini sudah terlihat tim Anda untuk auditor. Dari tim ini, kita kemudian create new board. Kita akan berikan judul atas board yang akan kita bentuk. Contohnya,
Di sini adalah nama tim atas board ini. Kemudian ini adalah visibility dari board yang Anda bentuk. Di sini Anda bisa memilih background atas board Anda, bisa mengganti-ganti background sesuai yang Anda inginkan. Kemudian kita klik Create Board. Ini adalah halaman board Anda. Di sini ada menu yang nanti akan kita pergunakan untuk create board ini. Kemudian ini adalah list-list yang Anda bikin. Pertama, dalam pelaksanaan audit, kita akan bagi beberapa hal, yaitu pertama kita bikin plan, kemudian kita membuat in progress, kemudian kita bisa membuat review progress, dan terakhir kita bisa memberikan list done. Dari list yang telah ada ini, selanjutnya kita akan membuat sebuah card. Card adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh member Anda. Hal pertama, contoh untuk planning. Kita akan membuat card audit plan atau kita membuat preliminary. Kita klik add card. Kemudian yang kedua, kita membuat audit pengujian. Next-nya, mungkin kita akan membuat laporan audit. Yang memudahkan Trello dalam mengelola audit adalah kita dapat memindahkan setiap card ini hanya dengan kita klik dan kita drag ke proses yang kita inginkan. Sebagai contoh, apabila preliminary audit telah atau sedang dilakukan oleh tim, maka kita akan pindah ke in progress. Kemudian apabila dari hal yang telah dikerjakan tim tadi telah dilakukan review oleh supervisor atau audit manager, kita tinggal memindahkan ke kolom review progress. Apabila preliminary audit telah dilakukan, review telah selesai dilaksanakan, kita tinggal mengklik and drag masuk ke kolom done. Begitu simpelnya penggunaan Trello untuk memonitor. Kemudian, atas card yang ada, kita klik card tersebut. Di sini akan masuk ke detail dari card tersebut. Ada deskripsi atas card ini, preliminary audit. Apa sih yang dilakukan di dalam preliminary audit atau deskripsinya? Anda bisa tambahkan di sini. Kemudian activity-nya apa saja? Anda bisa tambahkan di sini. Membernya siapa saja? Pertama kita akan create member dulu, tambahkan member di sini. Contohnya di sini yang masuk di card ini adalah Blik Bunga, kemudian Fajar, dan Fajar 234. Ini adalah member yang ada di dalam pelaksanaan preliminary audit. Kemudian, kita masukkan checklist. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, contohnya adalah kita membuat risk assessment. Kita klik add. Maka di sini sudah akan muncul checklist untuk risk assessment. Dari risk assessment tersebut, apa saja yang harus dilakukan oleh tim audit? Kita bisa masukkan item-item tersebut di sini. Contohnya, identify significant risk. Kemudian kita add, kemudian next kita masukkan identify audit fraud. Kita tambahkan lagi
Kemudian next-nya kita masukkan determines the materiality for the audit. Kita tambahkan. Jadi, atas satu checklist ini ada 3 task atau 3 pekerjaan yang harus dilakukan oleh audit. Dari masing-masing ini, kita bisa memberikan due date dan kita bisa meng-assign siapa yang harus melakukan. Kita bisa assign di sini. Post member sudah ada, kita assign. Kemudian kita bikin due date-nya. Seandainya due date-nya adalah dari akhir minggu. Kita save, maka akan muncul due date di sini. Next-nya, yang memudahkan adalah apabila kita telah melakukan, maka kita akan klik di sini. Ini sudah dilakukan, ini sudah dilakukan, dan ini sudah dilakukan. Nah, ketika 3 tersebut sudah dilakukan, maka di card Anda akan ada identifier warna hijau, 3 dari 3 telah dilakukan. Oke, ini tadi in progress sudah dilakukan. Setelah sudah dilakukan, maka kita bisa pindahkan ke review proses. Kemudian, hal ini akan direview oleh audit manager atau audit supervisor Anda. Di sini tidak ada proses review. Jangan khawatir, Anda tinggal menambahkan add item di sini. Review by supervisor. Sebagai contoh, Anda tinggal tambahkan. Ketika supervisor sudah melakukan review, maka supervisor tinggal mengklik bahwa dia telah melakukan review. Kemudian, ternyata hasil dari review supervisor ada beberapa yang harus diperbaiki. Maka supervisor bisa menambahkan di bawah ini adalah check review note. Setelah dicek review note, maka oleh supervisor atau audit manager bisa dikembalikan ke auditor dengan menggesernya ke in progress kembali. Setelah itu, auditor akan melihat bahwa ada check review notes di sini. Dia akan melihat note yang mungkin dikirimkan lewat email oleh supervisornya. Setelah hasil review dilakukan dan telah diperbaiki, maka auditor dapat mengklik check review note-nya telah dilakukan. Kemudian bisa ditambahkan item kedua dan akan kembali kepada supervisornya. Apabila supervisor merasa ini sudah sesuai dengan yang diterapkan dan ditetapkan, maka bisa diklik bahwa ini telah selesai. Kemudian, supervisor atau audit manager bisa mengklik di sini bahwa atas card atau task ini telah selesai dilaksanakan. Ketika task ini telah selesai dilaksanakan, maka task ini tinggal dipindahkan ke kolom done. Next-nya, kita akan melihat bagaimana audit trail, siapa yang telah melakukan, siapa yang telah merubah atas task-task ini, dapat kita lihat di bawah masing-masing card. Di sini tinggal kita klik show detail. Maka di sini akan lihat siapa yang merubah, kapan dirubahnya, kapan dipindahkan, kapan di-assign ke siapa. Di sini seluruh audit trail akan terlihat ada di sini. Untuk memudahkan pekerjaan, ada satu hal yang bisa ditambahkan ke masing-masing card, yaitu kita bisa menggunakan cover. Contoh untuk preliminary audit, kita masih menggunakan cover biru. Maka di preliminary audit ini, warnanya adalah biru. Kemudian untuk di pengujian, seluruh pengujian yang ada nanti, covernya adalah orange.
Maka nanti apabila banyak card pengujian, kita akan lihat yang orange itu adalah seluruh pengujian. Untuk nextnya yang laporan, kita berikan warna hijau. Hal ini untuk memudahkan ketika banyak sekali card yang ada, maka akan memudahkan tinggal melihat warnanya saja. Kemudian kita kembali ke card preliminary audit. Ada kalanya sebuah pelaksanaan audit, kita menemukan hal-hal yang harus kita berikan notes. Kita di sini bisa memberikan labels. Labels di sini banyak warna yang bisa kita berikan dan bisa kita create tulisan atas masing-masing label. Contohnya, yang untuk hijau, kita di sini create adalah low risk. Kemudian yang kuning, kita seandainya berikan, kita bisa berikan apapun. Kemudian yang orange, contohnya adalah atas preliminary audit, kita bisa berikan low, contohnya low risk. Label, kita tinggal klik di sini, maka atas ini kita akan lihat di sini dia ada label hijau, berarti dia masuk kategori low risk. Seandainya di pengujian kita temukan ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian, maka kita bisa berikan label kuning. Hal ini tentu akan sangat memudahkan bagi audit manager maupun audit supervisor ataupun auditor untuk melihat dan mengelola proses audit mereka. Demikian tutorial singkat penggunaan Trello. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dalam pelaksanaan audit Anda. Sampai jumpa dalam video lainnya. Bye-bye.